PP 58 tahun 2023 dan juga PMK 168 tahun 2023. Aturan ini dikeluarkan, salah satu pertimbangan utamanya adalah bagaimana menyederhanakan tata cara perhitungan untuk PPh 21 terutama dari periode Januari sampai dengan November. Apakah dengan aturan baru ini itu ada kenaikan tarif pajak, atau dalam artian bahwa saat berlakunya PP 58 PMK 168 2023 ini menjadi lebih tinggi dari aturan yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Deskripsi Channel dalam program Arif Bijak, Arif Bicara Pajak. Di episode kali ini kita akan mengulas soal PP 58 tahun 2023 dan juga PMK 168 tahun 2023. Aturan ini dikeluarkan, salah satu pertimbangan utamanya adalah bagaimana menyederhanakan tata cara perhitungan untuk PPh 21 terutama dari periode Januari sampai dengan November. Nah, banyak sekali di media sosial ya terutama yang mempertanyakan apakah dengan aturan baru ini itu ada kenaikan tarif pajak, atau dalam artian bahwa saat berlakunya PP 58 PMK 168 2023 ini menjadi lebih tinggi dari aturan yang sebelumnya. Sebagaimana kita tahu bahwa tata cara perhitungan untuk PPh 21 dengan menggunakan tarif progresif. Nah, sebenarnya dengan aturan yang baru di PP 58 itu pun dan juga di PMK aturan turunannya PMK 168 2023 ini tidak ada perubahan dalam menghitung untuk dalam satu tahunnya. Yang membedakan adalah pemotongan untuk di Januari sampai dengan November. Kalau di aturan yang sebelumnya, bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu menghitungnya adalah penghasilan, kemudian disetahunkan, kemudian dicari pajaknya berapa, kemudian pajak itu dibagi 12. Jadi Januari sampai dengan Desember itu pemotongannya sama jumlahnya. Sedangkan untuk aturan yang baru ini menggunakan tarif efektif rata-rata. Jadi otoritas pajak atau Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini sudah membuatkan tabelnya itu untuk menghitung Januari sampai dengan November. Jadi tabelnya, tarifnya itu sudah dibuatkan, tinggal kita lihat aja berapa penghasilannya, kemudian seperti apa untuk PTKP-nya. Itulah nanti yang akan menentukan dia berada pada posisi tabel yang berapa persen. Nah, untuk lebih memudahkan, ini ada contoh kasus, yaitu misalkan yang pertama yaitu untuk pegawai dengan gaji 10 juta dan status PTKP adalah TK 0. Asumsinya tidak ada asuransi ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi untuk aturan yang baru itu adalah dengan TK 0 ini dia tarif efektif rata-ratanya adalah sebesar 2%. Sehingga untuk yang baru ini penghitungannya 10 juta dikalikan dengan 2%, sehingga tiap bulan Januari sampai dengan November akan dilakukan pemotongan sebesar 200.000. Sedangkan untuk Desember nanti akan dihitung ulang lagi. Nah, kita cara menghitungnya sama dengan aturan lama. Nah, kita sekarang lakukan dengan status yang sama tadi, penghasilan 10 juta dan kemudian PTKP-nya adalah TK 0.
Penghasilan 10 juta kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, dalam hal ini 5%, maksimal 500.000, sehingga penghasilan netonya adalah 9.500.000. Itu adalah neto untuk sebulan, kemudian kita setahunkan. Jadi neto untuk setahun 9.500.000 dikali 12, sehingga ketemu angka 114 juta rupiah. Nah, karena tadi PTKP-nya adalah TK 0, maka itu besarnya adalah pengurangnya, penghasilan tidak kena pajaknya adalah 54 juta rupiah. Sehingga penghasilan kena pajaknya itu sebesar 60 juta, yaitu dari 114 juta dikurangi dengan 54 juta. Nah, dari situ penghasilan kena pajaknya itu kemudian kita hitung PPh 21-nya. Karena masih dalam batas 60 juta, sehingga tarifnya adalah 5%. Sehingga dari PKP atau penghasilan kena pajak 60 juta tadi, PPh 21 untuk 1 tahun adalah 5% kali 60 juta, yaitu sebesar 3 juta. Sehingga PPh setiap bulannya adalah Rp250.000. Nah, untuk penghitungan yang lama, maka dari Januari sampai dengan Desember, pemotongan dilakukan sebesar Rp250.000. Sementara untuk penghitungan dengan menggunakan aturan yang baru tadi sudah kita hitung, yaitu 200.000, itu dilakukan pemotongannya dari Januari sampai dengan November. Sementara di bulan Desember itu akan dihitung lagi sebagaimana perhitungan yang lama tadi sudah kita lakukan. Dengan menggunakan penghitungan tadi, kewajiban pajak 1 tahunnya adalah 3 juta. Sedangkan tadi kalau kita hitung untuk menggunakan TER Januari sampai dengan November, itu jumlahnya adalah 2.200.000 karena 11 bulan dikalikan 200.000. Sehingga di situ masih ada kekurangan 800.000 karena hitungannya adalah 3 juta. Nah, sehingga di bulan Desember untuk setelah berlakunya PP 58 ini, artinya nanti mulai Desember 2024 itu untuk gaji 10 juta kemudian statusnya adalah TK 0, itu tiap bulan Januari sampai November dipotong 200.000, kemudian di bulan Desembernya dia akan dipotong sebesar 800.000. Jadi sebenarnya ini kita bisa lihat bahwa aturan lama dan aturan baru itu tidak ada perbedaan secara total 1 tahunnya. Bahwa mungkin dalam setiap bulannya ada perbedaan, yaitu tadi karena memang ada pengaruh dari tarif efektif rata-rata yang sudah dibuatkan tabelnya oleh pemerintah. Tadi kan hitungan kita contohkan kebetulan tiap bulannya lebih kecil dari hitungan yang sebelumnya. Ini kita akan buat simulasi lagi untuk yang perhitungan atau potongan tiap bulannya itu lebih tinggi dari sebelumnya. Ini makanya ini mungkin yang kemudian ramai ya, ada di media sosial yang ramai bahwa kok sekarang pajak yang dipotong untuk 21-nya jadi lebih tinggi. Nah, ini kita bisa lihat simulasi sebagai berikut. Wajib pajak dengan status kawin dan tanggungan 3 orang, kemudian gajinya adalah 30 juta. Asumsi yang lain tidak ada, jadi hanya ini aja. Jadi kita untuk memudahkan penghitungan saja. Untuk tarif efektif rata-rata atau penghitungan yang baru, yaitu untuk PTKP K3 dengan gaji 30 juta itu adalah sebesar 11%, sehingga pajak yang dipotong tiap bulan adalah 3.300.000. Nah, ini untuk pemotongan yang baru Januari sampai dengan November. Nah, untuk penghitungan yang lama seperti apa atau yang disetahunkan itu, yaitu 30 juta kemudian dikurangi dengan biaya jabatan maksimal 500.000. Itu kemudian netonya adalah 29.500.000. Dari situ kemudian disetahunkan 29.500.000 dikalikan dengan 12, sehingga ketemu angka 354 juta. Nah, untuk PTKP karena tadi statusnya adalah K3, itu PTKP-nya adalah 72 juta. Ini yang kita kurangkan. Kemudian dapatlah kita penghasilan kena pajaknya sebesar 282 juta. Kemudian kita hitung pajaknya karena penggunaannya masih sama, yaitu progresif tarifnya.
Jadi untuk lapisan pertama sampai dengan 60 juta itu 5%, jadi 5% kalikan 60 juta. Kemudian lapisan kedua sampai dengan 250 juta, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu 15%, sehingga ketemu angka 190 juta dikalikan 15%, ketemu 28.500.000. Kemudian sisa terakhirnya 32 juta dikalikan lapisan tarif yang ketiga yaitu 25%, sehingga ketemu angka 8 juta rupiah. Sehingga ketika di total itu dalam setahun pajak yang harus dibayar adalah 39.500.000 rupiah. Itu adalah untuk pajak setahun. Sehingga ketika dibagi dengan 12 untuk pemotongan tiap bulannya itu ketemu angka 3.291.667. Nah, ini mungkin kenapa kemudian sahabat tarif bijak sekalian yang memang kebetulan dikenai tarif yang tiap bulan, jadi Januari sampai dengan Novembernya itu kebetulan secara perhitungan lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini tadi kita contohkan, jadi tiap bulannya setelah dengan ketika yang lama itu 3.291.667, sedangkan pakai hitungan TER itu 3.300.000 per bulan Januari sampai dengan November. Nah, kemudian kita hitung lagi dalam satu tahun kan tadi 39.500.000 ya. Kemudian dikurangi dengan 3.300.000 dikalikan 11, sehingga ketemu angka 36.300.000 rupiah. Itu pajak yang sudah dipotong dari Januari sampai dengan November, sehingga di Desember dia hanya butuh dipotong sebesar 3.200.000 rupiah. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Simulasi ini mudah-mudahan bisa memudahkan sahabat arif bijak sekalian dalam memahami aturan terkait penghitungan PPh 21 dengan menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata yang mulai berlaku di Januari 2024. Jadi tidak ada bahwa aturan PP 58 kemudian aturan turunannya PMK 168 itu adanya peningkatan tarif pajak sehingga kemudian pemotongannya jadi lebih tinggi, itu tidak ada. Jadi ini hanya perubahan mekanisme saja lah begitu. Sehingga ada perbedaan mungkin dari Januari sampai November, tapi secara keseluruhan dalam satu tahun itu akan sama. Mudah-mudahan bisa menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan sahabat arif bijak sekalian. Jadi itulah memang fungsi kehadiran kami. Kami ingin bagaimana memberikan edukasi, memberikan pemahaman. Mudah-mudahan kehadiran Deskripsi Channel ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat arif bijak sekalian. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus Deskripsi Channel dalam program Arif Bijak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.